kota Surakarta. Dulu pernah meraih suara terbanyak se-Solo itu. Apa Mbak? Kok bisa meraih suara akeh paling banyak? Ya, jangan melupakan rakyatnya, jangan melupakan pemilihnya. Dulu berapa Mbak pas terbanyak? 2014 Suaranya? 7.600. Tapi 2024 meskipun nggak terbanyak, tapi naik jadi 8.200. Berapa persen berarti? Naiknya berapa ya? Ya lumayan lah. 7.600, 8.200 ya 600 suara. Mantap Mbak. Kalau ada anak muda khususnya perempuan pengen join di politik harus Boleh. ngapain? Ya harus mulai masuk ke partai politik dulu. Harus. Itu. Harus. Itu harus. Kalau nggak masuk? Ya nggak bisa dicalonkan. Lewat mana? Semua jalurnya kan lewat partai politik dulu. Itu harus. Kalau cara milih partai politik yang benar, PDI Perjuangan. Itu partai yang paling benar. kenapa kok perempuan harus masuk PDI? Loh, siapa yang mengharuskan? Ya, Boleh. maksudnya kenapa milih PDI? Perempuan Ya. itu masuk PDI kenapa motivasinya? Motivasi saya dari dulu memang kami itu melihat PDI Perjuangan itu partai yang memang benar-benar memberikan masyarakatnya. Mereka selalu kader-kadernya terdidik untuk selalu terjun ke dalam masyarakat. Jadi tidak hanya ketika pemilihan saja, tetapi ketika mereka sudah duduk di parlemen, mereka harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Mendengar, melihat, dan berbuat. Harus sinkron. Jangan hanya mendengar saja tapi tidak berbuat. Jangan hanya melihat saja tapi tidak berbuat. Sama juga bohong. Kalau di Dewan suara perempuan diperhitungkan nggak? Iyalah, Nah, iyalah harus. program- Karena dilihat dari 2000 berapa ya? 2009, 2014 turun. Berarti jumlah jumlah kursinya perempuan, nah, persentasenya. Nah ini harus dilihat kenapa kok bisa turun. Apakah karena selama ini perempuan tidak tahu dengan masyarakatnya? Nah ini tergantung dari masing-masing pribadi mereka yang ada di lembaga legislatif. selama ini yang jangan bawa program pro perempuan apa aja? Mbak? Banyak kaitannya dengan kegiatan posyandu. Baik posyandu lansia, balita itu masuk semua. Katakanlah dulu tidak ada anggaran operasional sama sekali. Dengan kita terbiasa terjun di masyarakat, banyak keluhan ibu-ibu. Ini nggak ada anggaran untuk posyandu. Akhirnya masuk di sana kita bisa mengusulkan itu. Tetapi tidak terlepas dari koordinasi dengan pemerintah kota. Itu harus. Karena mereka pelaksana pengguna anggaran. Dan akhirnya kan bermanfaat juga untuk ibu-ibu, untuk kaum perempuan. Karena beberapa program yang pro perempuan itu hanya diketahui perempuan. Ya enggak. Tapi kan rata-rata bapak-bapak jarang masuk ke posyandu balita lansia. Mereka kalau beda dengan kita kan sudah terbiasa. Dulu nggak ada operasional PKK. Nah, itu kan masuk juga memperhatikan ibu-ibu. Sekarang sudah ada operasional untuk PKK, baik PKK RT maupun RW. Itu bagian itu paling terkecil, tetapi bagi masyarakat terutama ibu-ibu sangat berarti. Nah, kalau pemilih perempuan di Solo banyak. Ini Kalau di dapil jenengan, dapil saya ada 2. Tapi kalau dari lihat ini menurun. Lah ini kenapa? Ini juga harus pemilih yang di Solo kenapa tidak memilih perempuan? kenapa? Ya nggak tahu itu. Apa karena selama ini perempuannya yang sekarang duduk di parlemen yang sudah kemarin-kemarin mereka tidak mau memperhatikan pemilihnya juga bisa. Bisa jadi begitu. Tapi kenyataannya juga begitu dari tahun setiap periode pemilihan legislatif turun. Nah, mari para perempuan yang ingin terjun di politik, yang ingin duduk di parlemen bersama-sama masyarakat, kita memikirkan para perempuan-perempuan. Jangan bosan-bosan untuk mendengar, melihat, dan berbuat, terutama khususnya untuk para ibu-ibu, remaja perempuan, remaja putri. Pokoknya kita harus memperhatikan. Oke, terima kasih Mbak, nanti sehat selalu Mbak.